Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini kita sudah menginjak puasa keberapa sudah nggak tahu ini, sudah lupa teman-teman. Tapi puasanya jangan sampai bolong-bolong teman-teman. Ini pekerjanya ini kayaknya puasanya juga full ini teman-teman. Nanti kalau full kita kasih THR semua ini teman-teman. Nah, di sore ini kita lagi bikin konsentrat ini teman-teman. Ini langsung sama pakarnya, ahli konsentrat di Indonesia ini. Nah, selamat sore Mas Bagus. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas? Saya selalu sehat dan bagus Mas. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Mas. Saya Bagus, tepatnya di Kandang Wedhus Bagus, di Desa Ambesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, sore ini lagi bikin konsentrat nih kayaknya Mas ya? Iya, bikin konsentrat Mas. Nah, ini boleh direview boleh ya Mas ya ini? Boleh, monggo. Biar teman-teman belajar juga boleh ya ini ya? Boleh. Nah, kalau ini konsentrat buat apa ini Mas? Buat breeding apa penggemukan? Ini dulunya saya buat konsentrat memang khusus fattening, saya asli orang fattening, memang asli orang penggemukan. Terus di 2020 saya masuk di breeding, terus membuat ransum memang biar nggak membedakan antara konsentrat penggemukan maupun untuk breeding. Untuk aplikasinya saja yang berbeda gitu. Oh, jadi konsentratnya ini multifungsi ini Mas? Multifungsi. Wah, seperti mesin choppernya ini ya? Seperti mesin chopper. Wah, di sini semuanya multifungsi teman-teman. Jadi konsentratnya ini selain dibikin penggemukan, juga cocok untuk breeding ya Mas ya? Breeding bisa, fattening juga bisa. Yang membedakan apa Mas? Membedakan penggemukan dengan breedingnya itu Mas? Pemberiannya? Untuk aplikasinya Mas, aplikasinya meskipun saya ada tambahan di protein agak lebih kalau untuk di breeding. Gitu. Di protein. Terus kita ada tambahan dulu cuma buat konsentrat sudah, terus sekarang kita ada tambahan lagi ini. Ini apa ini Mas? Ini dari bahan baku semua, dari premix kayak jamu apa semua lah, kita semua sudah, tapi kita mix jadi satu. Oh, ini jadi namanya premix juga? Premix juga tapi buatan sendiri. Oh, jadi kalau penggemukan juga dikasih nih? Enggak? Ya dikasih juga, memang saya kasih ini intinya biar untuk fattening aman, untuk breeding juga bisa. Oh. Jadi meskipun gemuk nggak mungkin majir atau nggak bisa hamil, itu nggak ada, mesti tetap hamil. Tetap hamil ya. Wah, iya. Nih bahkan itu Mas, kalau biasanya beranak satu-satu dengan premix ini mungkin bisa nambah anak. Bisa. Ini saya ada teman sendiri yang mengatakan bukan dari saya. Loh, ini ternak saya crossing, memang crossing Texel seperti itu. Ternak itu sudah beranak 4 kali itu satu. Terus setelah pakai ada tambahan premix ini bisa keluar 2, bisa kembar. Wah, bisa kembar ya? Iya. Wah, luar biasa ini teman-teman. Nah, kita kembali ke komposisi pakan keringnya ini Mas. Nah, ini Pak konsentratnya juga bisa disebut pakan kering Mas ya? Bisa, konsentrat juga pakan kering. Nah, ini juga kering semua kok. Ini bahannya apa aja ini Mas? Ini saya pakai bekatul. Ya, bekatul. Ini bahannya sedikit daripada yang biasanya. Oh, ini sedikit. Ini berapa bahan ini Mas? Ini sedikit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahan. Mulai dari bawah dulu itu apa itu bawah sendiri Mas? Paling bawah itu apa itu? Ini dari bawah ini kopra. Oh, kopra. Kopra itu apa Mas? Kopra itu? Kopra ini dari kelapa. Dari kelapa. Ya, kopra pelet. Dari pelet terus? Ada kopra sawit juga ada, tapi kita pakai sedikit. Oh. Dari kopra yaitu. Terus bekatul kita pakai memang bekatul yang sangat bagus, separator. Orang panggil separator. Separator ya. Memang nggak ada skam sama sekali. Ya, terus? Seratnya kita pakai kangkung. Pakai kangkung. Karbohidrat kita ambil dari katul sama polar dengan jagung giling. Jagung. Ya. Oh ya, itu karbohidratnya ya. Ya, untuk protein saya ambil dari ini kopra pelet. Dari protein saya ambil dari kopra dengan dedikes dari ini nggak ada, tapi saya saya tambahi di
Gemua dan Susu A. Oh, ini Gemua dan Susu A. ini produk istilahnya konsentrat jadi pabrikan. Oh, iya. Jadi yang sudah jadi terus dicampur lagi di sini ya? Iya. Kebetulan memang bahan baku sekarang sudah melonjak untuk menekan harga seperti itu. Ya, kita atur sekarang bagaimana biar pakannya tetap produksi dengan bagus, dengan harga tetap stabil. Oh, dengan stabil. Soalnya memang mendekati Idul Adha itu memang bahan baku semua. Nggak tahu ya Pak, sudah konfirmasi paling ya. Oh, kebetulan banyak ini Pak. Langsung naik semua ya, langsung Mas, naik ya? semua. Gitu. Iya. Jadi apa itu bahan baku juga tahu harga juga ya. Ketika mendekati kurban gini langsung naik harganya. Wah, luar seperti jagung ini paling mahal di angka 5.000 ya. Nggak sampai 5.000, polar pun di 5.000, sekarang sudah 6.000-an. 6.000 sekarang. Iya. Wah, gitu. Iya. Seratnya saya serat pakai kangkung tadi sudah ya. Ya, pakai kangkung kering. Kangkung kering dengan kulit kopi. Oh, kan sama kulit kopi. Ya, kulit kopi ini untuk netralisir bau kandang biar tidak bau. Oh, di sini juga banyak tuh Mas kulit kopi ini. Ada stok Mas, Ada musiman. stok ya? Oh, musiman. Jadi kita memang sudah persediaan untuk pakan per tahun itu setiap musim kita sudah ada stok. Nah ini Mas kan ini sama-sama serat ya apa kangkung kering sama apa itu kulit kopi itu kan sama-sama serat. Itu kenapa nggak pakai kangkung kering aja Mas? Tuh harganya. Oh harganya. Ini kalau kangkung kering sudah 3.000 lebih ya per kilo, untuk kulit kopi 1.000 lebih. 1.000 lebih. Jadi kegunaannya memang satu untuk menekan harga, kedua kegunaan untuk menetralisir bau kandang. Oh gitu. Iya. Jadi tetap ada kegunaannya ya. Tetap ada kegunaannya. Jadi nggak asal-asalan gitu Mas. Oh iya. Tapi kalau itu Mas untuk kesukaan ternaknya juga dimakan itu kulit kopinya Mas? Dimakan, tapi nggak boleh lebih dari 10%. Oh nggak boleh lebih dari 10%. Dimakan juga. Nah ini sangat suka kok. Mas tolong diulang dulu Mas, bahannya apa aja Mas dari bawah Mas? Bahan ini dari sumber serat. Ya, seratnya. Serat saya pakai kangkung dan kulit kopi. Kulit kopi 30%. 30% ya ini ya. 30%. Bentar, 30% ini berarti ini kangkungnya 20%, yang 10% kulit kopi. Oke. Untuk karbu saya ambil dari bekatul. Terus polar sama jagung. Ini saya ambil 35%. 35%. Ya. Berarti yang banyak mana yang ini untuk karbo dan protein sama 15 semua. Jadi istilahnya ini 35%, nanti kita bisa persentase yang lebih banyak di mananya gitu. Kalau saya milihnya di banyak yang di jagungnya. Berarti jagungnya 20%, 15% yang 10% di ini katul sama polar. Oh iya. Berarti jagungnya 15%, polarnya 10%, katulnya 10%. Ya. Terus untuk proteinnya kita ambil dari kopra. Oh ini proteinnya. Kopra apa jenenge iki? Kopra chip. Ya. Kopra pelet. Ada lagi kopra chip. Ya. Sudah lembut ya guys ya. Nanti kok lembut polok. Ini sawitnya, kopra sawit. Oh kopra sawit yaitu. Ini juga sama. Ini saya ambil dari kopra ini 10%, dari kopra yang satunya lagi untuk sawit 10%, yang 15 saya ambil dari produk Konfit. Oh, Susu A dan Gemua. Susu A dan Gemua ini ya, sudah berupa pelet. Nah, ini teman-teman, jadi ini 9.000 per kilo. Nah, ini jadi sudah lengkap sekali nih tadi. 35%, 35%. Terus 30% serat kasar ya. Jadi tepat 100%. Itu nanti masih ditambah premik tadi ya. Premiknya secukupnya ya Mas ya. Premik per 2 kintal 1 kilo premik. Oh, per 200 kilo. Ya, per 200 kilo. 1 kilo premik. Ya. Wah, kalau untuk kandungan sendiri saya kurang paham. Soalnya sendiri dari baru-baru ini baru ada lah istilahnya, membuat pakan itu harus ada kadar air sekian, pK atau apa semua itu ada. Kalau dulu pas waktu saya merintis buat pakan memang belum ada. Jadi ya saya terapkan di ternak saya seperti apa gitu. Oh. Nah, sekarang kita itu Mas sedikit update harganya aja. Ya. Kalau harga kangkung kering berapa Mas di sini Mas?
3.000 lebih naik turun nggak baku. 3.000 ya. Di kisaran 3.000 sampai 3.500 gitu ya. Kulit kopi? Kulit kopi 1.300 sekarang. 1.300. Kalau musim nggak sampai 1.000. Oh ya, ya. terus untuk bekatul sendiri saya pakai separator 4.500. 4.500. Ya, kalau untuk polar kalau harga stabil 4.000 lebih, kalau harga mahal 6.000 lebih. Ya. 6.000. Jagung? Untuk jagung kalau memang saya selalu memanen di lahan perkebunan pertanian daerah sini, saya bisa mendapatkan harga 4.000 lebih. Sudah gilingan? Belum? Sudah. Oh, sudah. Tapi untuk harga pasarannya di toko ini sudah 6.000 lebih. Oh, seperti itu. Berhubung kita memang pekerjaannya beternak dan sudah lama dan kedepannya pun masih panjang, jadi untuk bahan-bahan yang mana mestinya kita stok memang kita bisa stok. Terus ini Mas apa ini? Ini untuk kopra. Kopranya? Kopra yang pelet itu hampir 4.000, 3.800. 3.800. Terus? Kalau untuk kopra sawitnya 2.500. Ya. Nah, untuk konfit, produk ya. konfitnya gemua dan susu A ini untuk susu A 9.000, untuk gemua 8.500. Oh, itu teman-teman itu sudah dibagikan. Nah, kalau ini Mas apa konsentrat ini juga dijual nggak di sini Mas? Kalau ada teman-teman yang nggak bisa bikin gitu, dijual Mas, saya selalu dijual. Produksi ya syukurlah sekarang produksi saya untuk teman-teman ternak sekitar sini ada yang jauh juga. 1 minggu saya bisa produksi 15 ton. 1 minggu ya, 15 ton. Ya. Wah, tuh 1 minggu bisa 5. Kalau per kilonya berapa Mas? Untuk bulan 4 ini bahan baku naik 4.700. Oh, harga stabilnya 4.500. 4.500 ya. Sekarang naik 200 ini karena musim kurban ini ya. Nanti barangkali setelah kurban turun atau tetap nanti kita update lagi teman-teman. Yang jelas harganya sekarang itu 4.700. Nah, ini terus cara membuatnya seperti apa Mas? Cara membuatnya ya kita sap-sap ya, 2 protein, karbu, serat. Protein, karbu, serat, atau bisa dibalik karbu, protein mana yang dulu mana suka lah enaknya. Ya. Kalau setelah protein, karbu, serat, atau karbu dulu, protein terus serat seperti itu. Oh. Di atasnya karbu atau protein yang istilahnya lembut kayak tadi baru saya campuri premiknya di atasnya tadi. Oh. Soalnya bisa biar lebih homogen. Oh iya ya, jadi premiknya dicampur di yang lembut-lembut gitu ya. Katul atau polar atau kopra memang bisa lembut seperti itu. Oh iya iya ya. Itu nanti terus diaduk-aduk berapa kali Mas? Diaduk 2 kali. Manual ya ini ya Mas ya? Manual, mesinnya rusak. Diaduk 2 kali. Mesinnya rusak. Ini sampai homogen terus dimasukkan ke dalam tong-tong kayak gitu Mas. Tong itu untuk ternak sekitar yang memang mau, kan ada ternak yang tukar drum. Ya, tukar drum. Terus ada yang sudah yang jauh saya pakai dalamnya inner, luarnya karung seperti itu. Oh, itu yang 40 kiloan. 40 kiloan. Yang jauh loadingnya enak gitu. Nah, ini kalau untuk pemakaian pemberian ke breeding ini Mas. Ya. Untuk konsentrat ini berapa persen Mas? Kalau saya sih di 20-30%, tergantung. Kalau 20-30%. Berarti itu berapa kilo Mas rata-rata per ekornya Mas? Per ekor karo fermentasi Mas ya? Ya. Untuk fermentasi paling di 1,5 fermentasi rumput sampai 2 kilo, tinggal tergantung PCS dumbanya seperti apa. Oh. Terus konsentratnya paling lebih di kalau sudah PCS-nya badan sudah bagus, ya, itu di 2-3 on. 2-3 on. Tapi kalau memang saya baru mendapatkan ini crossing, ya, kayak gini. Crossing nggak terawat ini, ya, masih kelihatan tulangnya, itu saya kasih 5 on atau setengah kilo. Oh, jadi yang untuk kurus-kurus ini dikasih 5 on. Kalau badannya sudah bagus-bagus itu 2-3 on cukup. 2-3 on sudah cukup. Kalau untuk penggemukan Mas, berapa Mas? Full kalau penggemukan. Full ya? Full konsentrat. Full itu berapa Mas? Sehariannya berapa kilo? Kalau untuk betina 0,8 sampai 1 kilo. Oh, 0,8 on sampai 1 kilo. Itu untuk betina. Untuk betina. Itu di ADG atau kenaikan berat badan per bulan bisa, kalau bibit masuk awal 15 kilo, ya, per bulan bisa naik di 4 kilo. Oh, naik di 4 kilo teman-teman. Kalau untuk jantan itu bisa konsumsi bisa menghabiskan 1-2 on sampai 1,5 kilo. Nah, tapi bisa per bulannya bisa
mencapai 5 sampai 6 kilo. Nah, itu teman-teman. Ini Untuk fattening. wah, ini enaknya jadi kemudian konsentrat itu apa Mas? Jadi ngaritnya ringan gitu ya Mas ya? Kemudian konsentrat itu kalau suatu saat kita punya populasi besar, Ya. lahan pakan nggak perlu banyak, sedikit sudah kenyang. Soalnya Soalnya kalau hijauan sendiri atau rumput sendiri, kebutuhannya sangat luar biasa. oh, seperti itu. Jadi istilahnya semakin kita beternak itu semakin besar, otomatis untuk menekan kos itu tidak mungkin. Jadi menekan bahan yang kita utamakan. Jadi meskipun makan pakai uang, setidaknya sedikit sudah kenyang. Nah, Gitu. dan peternaknya bisa leha-leha. Tapi kalau populasi masih sedikit, untuk tenaga ngarit masih bisa mencukupi lah, istilahnya 10-20 ekor, ya rumputnya dibanyak nggak masalah. Oh, seperti itu teman-teman. Ini untuk pembelajaran, semisal nanti peternak semua bisa besar. Jadi daripada kita menekan apa istilahnya, menekan pakan dari biaya gitu loh. Oh, ya. Biaya lebih banyak, otomatis pakannya lebih sedikit. Oke. Lebih enak, lebih simpel. Gitu. Nah, Mas Bagus, kalau teman-teman mau pesan konsentrat ini bisa menghubungi ke siapa Mas Bagus? Bisa ngubungi di nomor saya atau bisa ngubungi admin di nomor telepon saya tadi 082 396 098 454. Nah, untuk alamatnya di mana Mas? Di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, atau itu kalau teman-teman Domba Bagus ada yang kesini pengen belajar bikin konsentrat, boleh Mas? Boleh, banyak Mas. Ini kebetulan hari ini bulan puasa, nggak ada yang magang. Biasanya kalau nggak puasa ada yang magang untuk belajar buat pakan. Nah, itu teman-teman, cepat sekarang di sini mudah sekali, semua difasilitasi teman-teman. Oke Mas Bagus, terima kasih, saya sudah diizinkan mereview pakan apa itu konsentrat di sini. Nah, semoga nanti ke depan banyak yang order dan nanti semakin banyak produksinya Mas. Siap Mas. Nah, oke, bagi teman-teman Domba Bagus, silahkan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Barangkali belum jelas tentang bahan-bahannya, atau nanti bisa diracikkan bahan yang ada di sana, nanti bisa WA ke admin atau WA ke Mas Bagus langsung, nanti kita kasih ransumnya seperti apa. Tulis saja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel ini, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.